Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membuat video tutorial, yaitu bagaimana cara masuk ke router Rescom ini ya. Router Rescom ini biasanya bawaan dari provider biasa warna biru BMN. Jadi router ini mempunyai frekuensi 2, GHz dengan satu channel band di 2,4 GHz ya. Belum support untuk 5G. Cuma router ini sudah support GPON, serinya GPON. Dilihat dari tampilan fisiknya, yaitu mempunyai LAN socket 4, kemudian tombol reset dan juga tombol VPS, disertai juga tombol on off di sini. Kemudian di samping kirinya tidak ada tombol lain kecuali tombol reset dan tombol VPS. Kemudian di sini terletak dapat satu pon untuk jalur FO. Jika teman-teman tidak menggunakan OLT yang seri GPON dan ingin memperluas jangkauannya menggunakan kabel, bisa menggunakan port LAN 1, LAN 2, LAN 3, dan 4. Dan kemudian untuk kali ini di belakang routernya yaitu mempunyai default gateway. Jika setelah di reset itu IP nya yaitu 192 terus 168.1.1. kemudian untuk username, masuk ke login username adminnya yaitu ini, dan passwordnya default ini. Kemudian yang menjadi pembeda dari router ini yaitu ketika kita masuk menggunakan username ini dan password ini, kita hanya bisa mengakses sebagai mode user saja, hanya bisa mengganti username dan password dan channel frekuensi dari wifi, dari router wifi ini. Untuk masuknya nanti saya akan carikan panduannya, ada nanti untuk masuk ke menu super adminnya dari router ini. Yang pasti bukan ini, karena ini hanya masuk untuk sebagai mode super admin, masuk sebagai admin saja. Dan cara untuk meresetnya sangat mudah. Pastikan teman-teman sebelum masuk ke router ini harus reset dahulu, karena settingan bawaan dari provider biasanya sudah diganti username passwordnya. Yaitu kita tekan dahulu di sini posisi nyala, itu kita tekan 1 hingga 30 detik sampai 1 menit atau 1,5 menit untuk memastikan bahwa router ini sudah terreset. Untuk tandanya supaya router ini sudah berhasil terreset atau belum, itu nanti di sini ada lampu indikator warnanya hijau, beda dari router sebelumnya karena di sini menggunakan lampu LED warna hijau. Jika sudah berhasil terreset, di sini semua lampu indikator warna hijau semua, itu berarti tandanya router ini sudah terreset. Kemudian untuk step by stepnya nanti tonton video saya selengkapnya, untuk kemudian kita coba di laptop agar tampilan softwarenya terlihat secara jelas seperti itu. Oke teman-teman, Rescom ya, Rescom serinya yaitu HT803 GPN07. yang jelas ini sangat beda dari Rescom yang sebelumnya, itu rata-rata biasanya bawaannya router Jujungnet atau Iconet. Itu menggunakan Rescom ini biasanya rata-rata yang menggunakan router Rescom seperti ini itu daerah Indonesia bagian barat ya. Kalau Indonesia Timur atau daerah Jawa itu hanya seberapa, mungkin 10-15% menggunakan router ini. Karena reviewnya router ini sangat ya kuat. Pengalaman saya digunakan di lapangan untuk jalur hotspot maupun jalur PPOE juga masih oke, bertahan di atas 2 tahun seperti itu, selama tidak ada lonjakan arus listrik yang gede. Itu saja. Untuk voltasenya menggunakan 12 volt, kemudian 1 ampere. Jangan gunakan di atasnya karena nanti pasti akan membebani router ini menjadi lebih panas. Intinya sesuaikan dengan bawaan, karena keterangannya di sini 12 volt 1 ampere, gunakan seperti itu. Atau mungkin di bawahnya itu mungkin di 12 volt sama, tapi di 0,8 atau 0, pokoknya jangan 0,5 ampere seperti itu. Baik, langsung saja kawan-kawan, kali ini saya akan melanjutkan di
tutorial video untuk setting ONT GPON router Raiscom. Router ini bawaannya rata-rata kalau nggak provider Jujungnet, kadang pakai Iconet, biasanya di area regional 6 sampai 7 daerah Jawa yang bagian barat. Rata-rata menggunakan access point Raiscom ini. Jadi untuk tampilan yang di video sebelumnya, jadi tampilan fotonya seperti ini. Kemudian softwarenya ini karena versi yang terbaru, jadi mode loginnya untuk open source nya seperti ini, seperti itu. Lalu kita kembali ke menu gambar belakang di bagian belakang router ini ya teman. Jadi di sini untuk Raiscom seri HT803 JB seri N07. Router ini berkapasitas voltase 12 volt dengan ampere 1 ampere. Dan untuk yang saya mau infokan untuk teman-teman untuk membuat gimana supaya kita bisa menggunakan beberapa fitur di dalam GPON router ini, yaitu di seri bawaan routernya sendiri itu di belakang router itu, jadi username-nya user admin seperti ini. Kemudian untuk default passwordnya yaitu 2ERP, jadi setiap ONT itu bawaannya beda-beda, jadi seperti itu. Kemudian untuk apa namanya wireless sama username passwordnya dari bawaan, ketika kita ingin mengakses router ini secara default, setelah kita reset itu munculnya SSID nya seperti ini. Jadi sesuaikan dengan ONT teman-teman. Seri ini yang mungkin ada di beberapa channel kecil kawan-kawan yang lain, itu serinya yang seri versi lama itu masih menggunakan super admin. Kemudian passwordnya kalau nggak salah ada yang double finger hand, kemudian ada yang super admin berapa itu. Jadi untuk yang seri ini memang agak sedikit berbeda karena yang versi terbarunya. Dan jangan lupa untuk seri router ini dari segi hardware-nya sudah berbeda ya. Jadi dari mungkin nanti akan saya jelaskan. Jadi seperti ini tampilan bentuknya dari secara fisik router ini, dengan satu pon fiber optik, kemudian 4 pon 4 LAN layar 4. Jadi ada menu power, pon, loss, internet, LAN 1, LAN 3, dan wireless. Untuk indikatornya sendiri ini warna hijau seperti itu. Kalau di seri-seri router sebelumnya isinya agak beda ya. Dan untuk awal-awal dari sini kita akan mempraktekkan ketika kita masuk menggunakan username user admin, kemudian passwordnya ini, kita hanya bisa mengakses beberapa fitur di router ini, tidak bisa menstatik atau membridge beberapa konfigurasi WAN. Jadi kekurangannya seperti itu. Jadi di tutorial kali ini saya akan berbagi, yaitu sharing untuk teman-teman jika ingin memfungsikan router ini sebagai static hotspot atau apa namanya mode statik atau PPOE jika menggunakan topologi FTTH, yaitu menggunakan ODC, ODP, kemudian langsung ke ONU ini, atau bisa langsung dari mikrotik, kemudian mungkin gini ya, dari atasnya yaitu router utama sumber internet, kemudian ke mikrotik, atau kemudian ke switch hub, lalu baru ke si Raiscom ini. Itu nantinya bisa langsung lewat LAN jika tidak support menggunakan masih menggunakan converter HTTP atau langsung switch LAN. Langkah-langkah awal kita masuk dulu di bawaan IP gateway dari bawaan router GPON Raiscom ini, yaitu IP-nya 192.168.1.1. Jangan lupa ya, kalau ingin mengkonfigurasi ya, apapun router usahakan harus direset dahulu, karena settingan dari sebelumnya kalau tanpa direset, hal yang terjadi seringnya kita nggak bisa masuk menggunakan mode super adminnya ini, karena semua konfigurasi yang default itu harus direset dahulu, karena biasanya beberapa teknisi yang sebelumnya sudah mengganti username passwordnya.
Jadi kita panggil IP-nya yaitu di sini saya menggunakan LAN. Jadi di sini saya menggunakan jalur LAN, local area network, dari laptop ini kemudian langsung ke LAN. Saya tidak menggunakan jalur wireless. Jika menggunakan wireless, teman-teman juga silakan nantinya bisa menggunakan. Setelah direset pastinya akan muncul SSID sesuai di belakang router teman-teman dan passwordnya ini. Yang penting dipanggil aja IP-nya ini sesuai di bawaan router di belakang. Jika sudah di sini kemudian saya masuk ke web browser. Terserah kawan-kawan mau menggunakan browser apapun. Kita ketik IP-nya gateway yaitu 192.168.1.1. Kita enter dan masuknya menggunakan ini ya. Harap diingat di video sebelumnya. Jadi ketika kita tidak menemukan mode super adminnya di bawaan router ini, saya akan membagi, yaitu nantinya di video akhir nanti akan saya infokan apa username dan password dari mode super admin. Kita masuk dulu menggunakan mode user dulu untuk menggunakan default username-nya yaitu user admin. Kita masuk yaitu di sini user admin. Kemudian passwordnya ini hanya untuk menyimpulkan ke teman-teman bahwasanya jika menggunakan default dari bawaan ini saja kita tidak bisa mengkonfigurasi lebih advance lagi. Kemudian kita masukkan default passwordnya yaitu 2E RPZ kapital, 2E R kapital, kemudian P kecil, kemudian Z besar, kemudian kita enter. Di sini sudah terlihat ya teman-teman, kita bisa masuk, namun di sini memang terkendala karena di beberapa konfigurasi kita tidak bisa seperti di menu app ini. Ketika kita klik tidak bisa men-set apapun karena tampilannya hanya sebagai mode user. Mode user seperti ini biasanya memang dipakai untuk kita infokan ke user kita atau klien kita di bawah kita yang berlangganan, yaitu pastinya pelangganan bulanan atau pelanggan wireless, karena hanya admin saja yang bisa mengetahuinya karena ini sangat rahasia. Untuk itu di sini kita nggak bisa untuk setting lebih lanjut karena ketika kita hanya masuk menggunakan mode itu tadi, kita hanya bisa men-setting yaitu dari mulai channel di sini, kemudian SSID dan password seperti itu saja, lalu kemudian ini saja yaitu untuk memblokir firewall atau memblokir MAC atau memblokir URL ke alamat tujuan tertentu. Itu saja. Dan untuk hal ini ada nggak bisa kita akses apapun karena kita hanya menggunakan mode dari user ini saja. Diharap ingat ya teman-teman, jadi seperti itu. Kemudian bagaimana supaya nantinya router ini bisa kita setting secara lebih advance lagi biar bisa untuk hotspot, jalur PPOE atau untuk LT atau untuk mode bridge dan mode root lain sebagainya sesuai keinginan admin. Jadi ikuti terus untuk kali ini. Setelah kita masuk ke sini, kita keluar lagi di sini menu exit, dan sini intinya kita di sini poinnya yaitu biar teman-teman bisa memanfaatkan router Rescom ini yang versi baru bisa digunakan untuk salah satunya satu memperluas jangkauan, atau seandainya dari misalkan dari satu bangunan rumah mempunyai 3 lantai karena hanya terbatas dari provider satu router, nantinya router-router semacam ini atau dan lain sebagainya semacam bridge atau LAN yang bisa dimanfaatkan. Selama kita bisa masuk menggunakan mode super admin, kita bisa menstatikan supaya dalam satu lokasi beberapa misalkan bangunan dengan 3 tingkat biasanya terbatas terhalang oleh beberapa tembok, atau karena sinyal gelombang radio ini kan kekurangannya kalau terhambat oleh beberapa tembok bangunan itu sinyalnya yang harusnya full jadi menurun. Jadi kita bisa tarik LAN ke access point 1, kemudian misalkan access point 1 dari provider utama, kemudian di lantai 2 kita taruh access point 2,
katakanlah router A, kemudian di lantai 1, kemudian di lantai 2 router B, kemudian di lantai 3 router C. Kita bisa menggunakan router-router semacam ini atau router-router bekas lainnya juga seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk menggunakan mode super admin supaya kita bisa mengakses beberapa fitur yang lebih advance lagi. Di sini poinnya yaitu untuk yang sebelumnya kan user admin, kemudian passwordnya sebelumnya itu ini ya teman-teman, ini. Jadi kita supaya bisa men-setting konfigurasi atau apapun yang kita inginkan bisa disetting di bawah MikroTik si Rescom ini. Kita masukkan username-nya yaitu super admin, jangan user admin, yaitu super admin. Kemudian passwordnya ini memang Rescom ini dari versi sebelumnya itu berbeda. Jadi harus diingat teman-teman ya, nanti bisa teman-teman coba praktekkan sendiri jika mempunyai router-router yang semacam ini. Dan router ini termasuk masih kategori baru yang sesudahnya versi sebelumnya yaitu Rescom versi 3 kalau nggak salah. Itu modelnya agak banyak lebih banyak bolong-bolong di bagian sininya ya, lebih gede. Kalau yang versi terbaru jadi lebih padat, kemudian di sisi kanan kirinya lebih kecil untuk ventilasi udaranya. Kemudian kita lanjutkan username-nya yaitu super admin, passwordnya yaitu hi, kemudian tanda seru, kemudian w, lalu underscore, kemudian e, hurufnya kecil semua, tak ada huruf kapital. Lalu yang bagian terakhir yaitu tanda pagar, kita tekan enter. Jadi di sini kita bisa masuk. Mohon maaf sebelumnya karena tadi prosesnya ketika memasukkan password tidak terlihat, nantinya saya akan memasukkannya di sini ya, biar teman-teman bisa melihat nantinya. Saya tidak akan menggunakan mode teks karena supaya channel ini bisa berkembang ke depannya dan saya bisa berbagi ilmu lebih dan eksperimen lagi, kemudian membaginya di channel ini seperti itu. Username-nya yaitu super admin, passwordnya yaitu tadi di hi yang saya lanjutkan dulu. Ketika sudah masuk, kita masukkan ke menu network. Di sini berbeda dari sebelumnya, di sini lebih banyak modenya, ada team management, kemudian routing configuration, remote management, seperti itu. Ini hampir sama, softwarenya hampir sama kayak TP-Link ya teman-teman ya, jadi lebih banyak. Saya juga baru tahu ini, beberapa ini dapat router ini dari kawan-kawan yang sesama di provider juga. Jadi lebih banyak. Di sini ada tampilannya mode order internet TR9, TR69 seperti itu. Bersama seperti router-router sebelumnya ya. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan untuk masuk super adminnya supaya teman-teman bisa masuk menggunakan mode seperti ini, karena tadi sudah saya save nantinya. Jadi untuk masuk ke mode super admin tadi, untuk username-nya yaitu super admin, kita ketik di sini super admin. Kemudian untuk passwordnya yaitu hi, karena di share di video yang tadi kita tidak bisa melihat ada password. Kemudian tanda seru, lalu w, kemudian add, kemudian e, lalu tanda pagar. Jadi seperti ini teman-teman. Silakan teman-teman coba selama routernya versi ini. Ini saya copy saja, bisa enggak ya? Coba saya copy, sudah super admin, kemudian saya tempel, kita enter dan masuk ya. Bisa teman-teman coba nanti, semoga router-router teman-teman yang versinya hampir sama, nggak usah kepatok sama, jadi teman-teman nggak usah berpatokan dengan apa model Rescom ya. Selama Rescom kemudian versinya seperti ini, versi 4 ke atas, jadi teman-teman bisa mempraktekkan
dengan username dan password seperti ini ya. Untuk username-nya super admin, passwordnya seperti ini. Bisa teman-teman coba, dan apabila ada router-router yang tidak dipakai, siapa tahu bisa difungsikan dan bisa lebih manfaat daripada jadi rongsokan yang nggak berguna seperti itu. Kemudian di sini nanti saya jangan lupa nanti ikuti juga video selanjutnya, akan saya bahas yaitu bagaimana cara membinding menggunakan VLAN jika menggunakan OLT, atau menggunakan LAN, atau di bridge jika menggunakan mode DHCP atau bridge seperti itu di sini. Oke, sementara itu dulu teman-teman. Jangan lupa dukung kami terus supaya channel ini terus berkembang dan membuat video-video yang lebih baru lagi, untuk eksperimen-eksperimen yang lebih advance lagi, karena hari ini eranya era serba informasinya serba cepat. Kita akan terus men-sharing apapun dalam seputar dunia sains and teknologi seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.